Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar peserta didik cerdas Sulawesi Selatan? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah. Kembali bertemu dengan saya pada hari ini, Suparmin, dan kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan saat ini kita akan membahas nilai sosial, budaya, dan estetis yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Jika Ananda semua bisa melihat bahwa materi teks cerita sejarah ini adalah materi yang kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Jumat yang lalu kita sudah membahas materi teks cerita sejarah, kemudian pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, walaupun bukan dengan saya. Ya, dan pada hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk membahas nilai sosial, budaya, dan estetis dalam teks cerita sejarah. Ya. Pada judul ini Ananda juga bisa belajar tentang tanda baca ya. Ya, ketika perinciannya nilai sosial, kemudian ada koma di situ, kemudian budaya, dan sebelum ada kata dan estetis, karena perinciannya 3 Ananda, berarti harus diantarai atau harus menggunakan tanda koma. Iya. Jadi selain kita belajar tentang materi kita, pada materi yang lain juga mohon dipahami dan bisa kita diskusikan selama 45 menit ke depan. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Ananda, peserta didik mampu mengidentifikasi. Apa kira-kira yang akan kita identifikasi? Yang pertama adalah kita mampu untuk mengidentifikasi nilai sosial. Kemudian yang kedua, kita diharapkan mampu untuk mengidentifikasi apa nih? Ya, mengidentifikasi nilai budaya. Dan yang ketiga, kita diharapkan mampu untuk menilai, memahami atau mengidentifikasi nilai estetis. Berarti sosial, budaya, dan estetis. Ketiga bagian ini akan kita analisis atau akan kita identifikasi pada teks cerita sejarah. Iya, berarti sekali lagi diingat ya, estetis, kemudian budaya, dan yang pertama tadi adalah sosial. Iya, kita lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan, kembali kita ingatkan nih, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Masih ada yang ingat ya? Ada berapa yang lalu nilai-nilai dalam teks cerita sejarah? 1, 3, atau berapa? Oke, iya. Nah, kita perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah ada nilai sosial. Mohon maaf, ada nilai moral. Dan nilai moral ini ketika Ananda ingat, bagian ini sudah kita bahas yang lalu ya. Kemudian yang kedua, nilai religi. Dan yang ketiga adalah, masih ingat apa kira-kira? Nah, nilai budaya. Kemudian yang keempat, nilai sosial. Dan yang terakhir adalah nilai estetis. Nilai moral dan nilai religi kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada hari ini kita akan fokus membahas 3 bagian ini, yaitu nilai budaya, nilai sosial, dan nilai estetis. Ya. Sebelum kita lanjut, apakah Anda masih mengingat seperti apa nilai moral atau seperti apa nilai religi atau agama itu? Ya, dan mungkin ketika Anda masih mengingatnya, saya yakin bahwa guru pendamping di sekolah juga sudah mempraktikkan bagaimana cara kita menganalisis nilai moral, kemudian nilai-nilai religi yang terdapat pada teks cerita sejarah. Sekali lagi hari ini kita fokusnya 3 ya, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai estetis. Mudah-mudahan 3 nilai ini bisa kita bahas pada hari ini selama 45 menit ke depan, dan Ananda semua paham bahwa 5 nilai itu sudah dipahami dalam teks cerita sejarah. Ya, seperti itu. Nah, kita melanjutkan. Ketika Ananda melihat pada gambar ini, gambar yang pertama, ya. Kemudian gambar yang kedua, ada apa di situ? Ada kolaborasi, ada kerjasama misalnya, ada gotong royong mungkin, ya. Pada gambar yang ketiga, atau biasa Ananda praktikkan di sekolah seperti itu ya, berdiskusi mungkin dengan guru, atau guru memberikan bimbingan, atau di lingkungan masyarakat seperti itu. Ya, kemudian gambar yang terakhir bisa kita melihat bahwa ada diskusi di depan laptop, ada guru di situ yang sedang menggunakan masker, berarti peristiwanya ini adalah peristiwa di masa pandemi. Ketika Ananda melihat bagian ini dan memprediksi nilai apa kira-kira yang terdapat pada gambar-gambar ini. Ya. Oke, betul, ada nilai sosial. Oke, berarti kita akan bahas ya yang pertama. Pada layar yang Ananda baca tertulis di situ pengertian nilai sosial. Ya, boleh kita baca bersama.
Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Boleh diperhatikan ya, ada beberapa kata di situ yang saya tebalkan. Yang pertama adalah ada tata pergaulan, kemudian yang kedua dalam masyarakat. Berarti sosial itu bagaimana seseorang secara individu dia bergaul di dalam masyarakat. Ketika Anda mampu untuk membawa diri dalam masyarakat, bergaul dengan baik, mampu bekerja sama dengan baik, mampu bergotong royong dengan baik, berarti Anda sudah menerapkan nilai-nilai sosial. Nah, dalam teks cerita sejarah ini, Ananda, kita memahami tentang nilai-nilai sosial, tetapi yang diharapkan bagaimana nilai sosial itu kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, seperti itu ya. Jadi analisis tidak sekadar analisis, tetapi bagaimana analisis itu menjadi bermanfaat buat kita secara individu. Sehingga kita menjadi peserta didik yang merdeka, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, berarti itu manfaat untuk nilai sosial. Nah, kita boleh melihat pada contoh ini. Ya, perhatikan penggalan novel sejarah berikut. Kita baca ya, sebagian besar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah, ya boleh kita baca, maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang gondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Ya, petikan novel sejarah ini diambil dari novel sejarah tulisan Pramudia Anantatur yang berjudul Mangir. Nah, kira-kira pada contoh ini apa kira-kira nilai sosial yang boleh Ananda petik atau yang boleh Ananda dapatkan ketika membaca teks ini? Ya, kita bisa lihat ya bahwa nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Pada bagian mana Anda melihatnya, Nanda? Ya, pengantar ya, sebagian besar para pengantar, pria, wanita, ya mereka menolak disuruh pulang. Mengapa mereka menolak disuruh pulang? Karena mereka minimal bermaksud untuk menyumbangkan tenaga. Maka dapur raksasa yang direncanakan jadi pada malam itu juga. Kemudian datang gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan, dan berpuluh tungku itu pun segera menyala. Berarti ada nilai sosial di situ ya. Ya, menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Apakah contoh ini masih berlaku di sekitar rumah Ananda atau di kabupaten-kabupaten Ananda mungkin? Iya, mungkin di Makassar, mungkin di Maros, di Pangkep, sampai ke Luwu Timur sana, sampai ke Bulukumba, bahkan nyebrang ke Selayar ya. Mudah-mudahan nilai sosial yang seperti ini bisa tetap kita jaga dan kita bisa praktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada pesta perkawinan kan. Iya, minimal ketika tidak bisa menyumbang dalam bentuk dana, berarti kita menyumbang dalam bentuk bantuan tenaga. Oke, itu ya yang pertama, nilai sosial. Nah, kita lanjutkan lagi pada contoh yang kedua. Masih perhatikan penggalan novel sejarah berikut. Hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran layon Srijaya Negara. Semua orang, tua, muda bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama, bahu-membahu. Semua orang juga akan bersatu padu, bekerja sama tanpa upah untuk percandian yang akan dibangun di beberapa tempat. Di antaranya, tak jauh dari lapangan Bubat di Sukalila, serta di dalam lingkungan istana. Nah, ini diambil dari petikan Gajah Mada bergelut dalam kemulut takhta dan angkara. Oke, ini masih nilai sosial ya. Ketika Ananda melihat pembakaran layon Srijaya Negara. Layon itu apa? Ya, oke, jenazah. Ya, jenazah atau mayatnya ya. Nah, kita melihatnya ini yang dilakukan adalah upacara pembakaran layon. Berarti Anda mungkin mengingatnya pada nilai religius yang lalu, agama apa kira-kira yang terdapat dalam cerita itu. Ya, tapi itu sudah kita bahas pekan lalu ya. Kira-kira apa nilai sosialnya di sini? Ya. Nah, boleh kita saksikan bersama ya. Nilai sosial dalam novel tersebut dideskripsikan melalui solidaritas rakyat. Kita lihat pada kalimat yang pertama tadi, kalimat yang kedua, semua orang, ya, baik dia tua, kemudian muda, bersatu padu. Berarti di situ ada nilai sosial. Bagaimana dia solidaritas ketika upacara pembakaran layon Srijaya Negara itu dilaksanakan. Ya, nilai sosial. Oke? Bisa dipahami ya? Dua contoh ini cukup untuk memberikan pemahaman bahwa seperti itu yang dimaksud dengan nilai sosial. Ya, dan saya yakin Ananda bahwa
Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah Ananda juga sudah pasti setelah mungkin selesai atau mungkin akan mendiskusikan bagaimana nilai-nilai sosial itu dalam teks cerita sejarah. Dan sekali lagi, nilai itu dalam teks cerita sejarah tidak sekadar analisis, tetapi bagaimana nilai itu terpatri dalam diri kita dan bermanfaat dalam kehidupan kita secara pribadi dan masyarakat. Gitu ya. Lanjut? Iya, oke. Ya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pembahasan kita dan bisa kita pahami apa yang kita diskusikan pada hari ini. Nah, kita akan melanjutkan dua contoh untuk nilai sosial. Sekarang, ketika Ananda perhatikan gambar ini, biasa diperhatikan ya. Apakah Ananda seperti ini di sekolah? Ketika lewat misalnya ada guru yang sedang berdiskusi, apakah nilai ini masih terjaga di sekolah Ananda? Oke, iya, mungkin masih diingat ya. Di SD, di TK kita diajarkan seperti itu, kemudian masuk di SMP, dan ketika itu sudah tertanam, berarti Anda atau Ananda akan praktikkan di tingkat SMA. Oke, lanjut ke gambar yang kedua. Nah, ini pernah hadir acara-acara seperti ini? Bagaimana kabar Ananda cerdas yang ada di mana kira-kira ini? Toraja ya, iya. Oke, Toraja Utara. Mudah-mudahan Ananda yang sempat bergabung dari sana, salam sehat ya dari Studio 3. Iya, Smart School Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Kemudian gambar yang ketiga, biasa dipraktikkan ketika pesta panen misalnya. Iya. Atau ketika akan menanam padi, memulai menanam padi, apakah tradisi-tradisi seperti ini masih terjaga ya di sekitar wilayah Ananda? Mungkin di Sidrap, ya, mungkin di Pinrang, ya. Kalau di Makassar mungkin tidak lagi. Mengapa? Karena Makassar sebagai kota metropolitan tidak lagi ada wilayah-wilayah khusus pertanian ya. Iya, oke. Tapi mungkin di Pinrang, mungkin di Sidrap, mungkin di Kabupaten Wajo sana, atau di wilayah-wilayah atas mungkin Sinjai atau Bulukumba, ya tradisi itu masih terjaga. Kemudian gambar selanjutnya boleh Ananda saksikan. Nah, ini biasa diperhatikan ya. Atau biasa Ananda yang berperan di situ. Yang bagian depan itu bagaimana menari, bagaimana menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Kemudian gambar berikutnya yang laki-laki nih biasa. Ketika ada pesta pernikahan misalnya, atau ketika ada acara perpisahan di sekolah, pelepasan di sekolah, biasa Anda praktikkan hal-hal seperti itu. Iya. Nah, gambar yang keempat luar biasa ya. Ya, laki-laki pria yang gagah di situ, kemudian ada perempuan cantik yang sedang tersenyum. Iya. Ada yang pernah? Atau ada yang akan? Atau ada yang berniat? Iya, minimal Anda ketika ada upacara misalnya, atau ketika mengantar pengantin, atau bahkan terkadang sebuah kabupaten atau daerah mengadakan pertunjukan atau seleksi ya. Seleksi darah dan daing misalnya. Iya, ketika itu dilaksanakan di Makassar ya. Nah, pada 6 gambar ini Ananda, ketika Ananda lihat, maka kita memprediksi bahwa nilai-nilai yang terdapat pada gambar ini adalah nilai-nilai apa kira-kira? Ya, iya, itu adalah nilai budaya. Seperti itu ya. Nah, baik, kita bahas dulu pengertiannya yang pertama. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, selain dengan masyarakat, juga dengan peradaban atau apalagi atau kebudayaan itu sendiri. Ya, misalnya dia adalah adat istiadat, kemudian kesenian, kemudian kepercayaan dan upacara-upacara adat lainnya. Berarti bagian itulah yang dimaksud dengan nilai budaya. Jadi ingat ya, hubungan yang mendalam. Ingat lagi kata kuncinya, hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat. Kemudian selain dengan masyarakat, apalagi yang kedua? Ya, dengan peradaban. Ya. Seperti apa peradaban? Ya, mungkin Anda pelajari di sejarah ya. Ya, bagaimana peradaban Mesir kuno misalnya, bagaimana peradaban Turki misalnya, ya, Konstantinopel sana misalnya, berarti itu berbicara peradaban. Ya. Kemudian atau kebudayaan. Pada contoh gambar yang tadi kita melihat ya, bagaimana Mapatabe itu menjadi suatu budaya. Bagaimana pesta panen misalnya, atau ketika mengantar pengantin, tidak sah rasanya ketika tidak ada tadi yang membawa gendang, oke, atau memulai acara ya, iya, atau yang paling biasa dipraktikkan apa? Iya, misalnya, oke, angar gitu ya. Nah, di situ pada pengertian ini juga dicontohkan, misalnya ada istiadat, kemudian yang berkaitan dengan kesenian, ya tadi nari itu berkaitan dengan apa? Oke, kesenian, ya. Kalau yang tadi gambar dari Toraja berkaitan dengan
ya adat istiadat atau kepercayaan. Ya, kemudian yang gendang tadi misalnya, atau yang ada tadi Dara dan Daeng, itu adalah upacara-upacara adat misalnya. Nah, bagian-bagian itulah yang dalam cerita juga terkadang ditemukan nilai-nilai budaya seperti itu ya. Boleh kita lanjut pada contoh soal untuk memahami bagian nilai budaya itu. Iya, nah kita kembali perhatikan penggalan novel sejarah berikut. Ya, boleh kita baca bersama ya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dari dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri selabaginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Dia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas sekalipun di bawah matahari terik. Ini masih dari Mangir Pramudia Anantatur. Kira-kira ketika Ananda membaca bagian ini, nilai budaya apa kira-kira yang dapat kita petik pada penggalan karya Pramudia Anantatur ini? Oke, silakan dianalisis. Sebelum saya munculkan nilai budayanya, sudah ada prediksi? Gimana? Oke, kita lihat ya nilai budaya apa kira-kira. Kemudian Ananda yang sedang menonton sekarang, saya melihatnya sudah ada lebih 30 sekolah, 37 sekolah ya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan semakin bertambah karena saya mengetahui bahwa di sekolah ada Jumat ibadah, mungkin berarti segera bergegas untuk kita bergabung di Smart School ya. Ya, Ananda silakan mempersiapkan diri setelah contoh ini, kemudian setelah pembahasan ada beberapa soal yang akan kita diskusikan dan Ananda boleh menjawab baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Iya. Nah, kita lihat nilai budaya apa kira-kira yang ada pada penggalan ini. Kita bisa melihat ya, nilai budaya apa? Nilai budaya ketimuran. Ya, yang mengajarkan tentang hidup tenang, kemudian tentang tidak terburu-buru, kemudian segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Iya. Itu ya. Berarti nilai budaya ketimurannya kita seperti apa? Biasanya dipesankan ya di orang tua. Ketika Anda sedang makan, kemudian ada teman memanggil, maka kita tidak dipersilakan untuk menjawab dulu. Kita dibiarkan dulu bagaimana menghabiskan makanan yang ada. Atau ada sesuatu hal yang sedang kita kerjakan. Ya, kita diharapkan untuk tenang, ya, hidup tenang, kemudian tidak terburu-buru, ya. Dan segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Ini pun tradisi-tradisi ini, budaya-budaya ini pun masih banyak dipertahankan ya. Kalau misalnya kita ke wilayah atas, lihatnya ke daerah mana? Mungkin di Kajang, kalau Kabupaten Bulukumba ya. Ya, bagaimana orang-orang Kajang itu segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam, menyeimbangkan antara kehidupan dalam masyarakat dengan bagaimana alam. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa alam itu hadir untuk memberikan kehidupan, semesta itu hadir untuk memberikan kehidupan. Oleh karena itu, dalam tradisi mereka memotong pohon pun tidak sembarangan. Ya, harus melakukan ritual-ritual tertentu atau misalnya harus atas seizin ketua adat. Nah, berarti di situ kita melihatnya budaya ketimuran kita, ya segala sesuatunya itu harus dihubungkan dengan alam. Ya, mungkin di daerah lain juga ada ya, di Toraja mungkin ada, di Selayar juga bahkan seperti itu, di Kabupaten Goa iya. Nah, itu ya. Ya. Oke, itu nilai budaya. Nah, pada contoh yang pertama, bisa dipahami? Iya, mudah-mudahan bisa dan pasti bisa. Mengapa? Karena peserta didik Sulsel ini adalah peserta didik yang cerdas-cerdas ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Coba perhatikan kembali penggalan teks cerita sejarah berikut. Nah, para pejuang yang akan turun ke medan perang serentak mencabut senjata mereka dan kemudian melakukan apa? Angaru di depan Lapatau beserta para penggawa lainnya sebagai pernyataan kesetiaan pada raja. Mereka telah siap menjadi palapi aron arunge, berada di depan dan melindungi sirip rajanya. Ya, melindungi sirip berarti kehormatan ya. Setelah proses angaru mereka pun berbaris rapi. Segera setelah genderang perang dibunyikan, maka menghamburlah pada towaran itu tanpa rasa takut. Ya, ini diambil dari novel atau teks cerita sejarah yang berjudul Lapatau, Lelaki Tak Mengenal Takut, yang ditulis oleh Jamal Pasolongi. Ya, Jamal Pasolongi ini bukan iklan tapi sekadar informasi bahwa beliau juga adalah salah seorang dari guru Smart School untuk Sulsel. Nah, baik, pada contoh ini Ananda kira-kira apa nilai budaya? Ya, kita lihat tadi. Ya. Apa? Oke.
Oke, pasti ya, pasti sudah ada yang membisikkan ke guru pendampingnya di sekolah. Nah, ini boleh dilihat bahwa nilai budaya di situ adalah bagaimana prajurit itu anggaru, ya, sebagai pernyataan kesetiaan kepada raja. Jadi kalau misalnya ini sering sekali dipraktikkan ini, entah kita menjemput pejabat-pejabat yang terhormat, entah kita di sekolah misalnya melaksanakan sebuah kegiatan, maka praktik anggaru ini senantiasa dipraktikkan oleh peserta didik kita ya. Ya, atau bahkan acara-acara besar pun di Kabupaten Goa misalnya, karena saya dari Kabupaten Goa, Pak Jokowi atau presiden kita pernah datang, maka praktik angharu itu dilakukan. Ya, berarti dia pernyataan kesetiaan kepada raja. Ya, tradisi yang pernah terjadi sebelum para prajurit bertempur di medan perang. Yaitu tradisi yang pernah terjadi, tetapi sekarang masih banyak dipraktikkan ya. Ya, berarti dia kehidupannya adalah nilai budaya ini turun temurun dan diharapkan tetap ada. Bisa dipahami? Oke, nah ini adalah nilai budaya. Sudah dua ya? Tadi yang pertama apa? Nilai, oke, nilai sosial. Kemudian yang kedua, nilai budaya. Berarti sudah 4 nilai. Dan sekali lagi saya ingatkan, nilai-nilai ini diharapkan tumbuh secara pribadi pada diri kita masing-masing, baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Lanjut. Nah, gambar ini kira-kira apa? Tahu? Pernah berkunjung ke sana? Ya? Pasti ada yang berteriak nih di kelasnya. Ini adalah candi. Oke, iya. Candi ya, Candi Borobudur. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Pernah berkunjung? Atau pernah sholat di dalamnya? Atau pernah minimal Anda di depannya berfoto? Atau berselfie ria? Oke, masjid apa kira-kira itu? Masjid 99, iya, Kuba. Yang di luar kabupaten ketika belum berkunjung, maka ayo segera ke Makassar. Kunjunglah ke Pantai Losari ya. Lalu Anda bisa salat di sana, Anda bisa bersantai di sana sambil menyaksikan pemandangan-pemandangan yang ada. Oke. Kemudian ini gambar ini kalau saya tidak salah saya copy dari sebuah tempat yang ada di Kabupaten Pinrang. Ya, cantik enggak? Oke, berarti siswa atau peserta didik yang ada di Kabupaten Pinrang sana, yuk, ketika Anda belum berkunjung ke sini, ke tempat ini, maka segeralah ke sana. Sebelum saya mendahului ya, jangan sampai dari Goa saya ke sana ke Pinrang, sementara Anda yang di Pinrang belum berkunjung ke tempat tersebut. Oke, nah bagian ini apa? Ini kita lihat ya, ada lukisan, kemudian ada seorang yang sambil duduk, kemudian dia melukis. Ketika dia melukis itu berarti ada nilai apa di situ yang akan dilahirkan. Ketika melihat gambar 3 gambar yang sebelumnya, nilai apa kira-kira yang terdapat pada gambar-gambar tersebut? Ya, nilai. Oke, iya. Nilai estetis. Nah, inilah yang menjadi nilai yang terakhir pada teks cerita sejarah, walaupun mungkin di pembahasan yang lain atau di buku-buku yang lain ada penambahan, tetapi yang menjadi inti pada nilai dalam teks cerita sejarah adalah yang 5 bagian ini. Sekali lagi, 2 bagian sudah kita bahas pekan sebelumnya, pekan ini kita bahas 5 bagian, berarti aman, tuntaslah nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Baik, kita lanjut ya untuk nilai estetis. Kita baca bersama. Nilai estetis itu adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Berarti yang pertama kata kuncinya adalah berkaitan dengan keindahan. Baik keindahan struktur pembangun cerita, ya berarti boleh saja dalam cerita itu keindahan itu kita lihat dari struktur pembangun ceritanya. Ya. Kemudian yang kedua fakta cerita. Seperti yang tadi ya, ketika cerita itu menceritakan tentang Candi Borobudur, berarti ada fakta cerita di situ. Maupun teknik penyajian cerita. Kalau berkaitan dengan teknik penyajian cerita, berarti teks, ya, bahasa yang digunakan pengarang dalam mengungkapkan atau menceritakan cerita yang ditulisnya. Kita coba ambil contoh, ini secara lisan ya. Misalnya gini, dia kemudian masuk ke ruang tamu. Ini teks yang pertama. Dia kemudian masuk ke ruang tamu. Coba kita bandingkan dengan teks yang kedua. Dia kemudian memasuki sebuah ruang. Di dalamnya ada sepasang sofa. Kemudian di sudut ruangan ada pot bunga yang senantiasa disemprot dengan parfum sehingga siapapun yang masuk ke ruangan itu akan merasakan semerbak baunya. Nah, pada teks yang pertama tadi dengan teks yang kedua tujuannya sama, menggambarkan tentang ruang tamu. Tetapi pada pilihan kalimat yang kedua dia lebih estetis. Dia menggunakan bahasa yang sifatnya kita seolah-olah membayangkan bagaimana ruang tamu itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai estetis yang diambil pada teknik penyajian cerita. Iya, gitu ya. Atau misalnya Ananda
biasa ya, menyalin teks-teks dari novel, kemudian dijadikan sebagai status misalnya, atau dijadikan sebagai kata-kata motivasi. Nah, salah satu alasan besar tadi ketika saya tanya mengapa mengambil kata-kata seperti itu, karena ada nilai keindahan, ada estetis, ada bahasa yang estetis pada teks tersebut. Nah, itulah yang dianggap sebagai teknik penyajian cerita. Iya, bisa? Nah, ini nilai estetis ya. Oke. Nah, sebentar ketika akan ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan atau kurang jelas, maka boleh ditanyakan nantinya. Baik, kita lihat contohnya. Kita lihat dalam penggalan cerita. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan, bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukur indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan-bahan batu merah penuh pahatan. Ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Ini ya. Ini juga diambil dari Gajah Mada bergelut dalam kemelut takhta dan angkara, Kresna Haryadi ya. Nah, ketika Ananda melihat contoh ini nilai-nilai apa, nilai-nilai estetis apa yang muncul pada penggalan cerita ini? Oke? Mungkin kalau di Kabupaten Goa ada Balalompoa. Kalau di Makassar, Makassar dan Goa bersebelahan ada benteng Sumbaupu misalnya. Di Kabupaten Wajo ada rumah adat, di Pangkep ada rumah adat, di Bone saya pernah berkunjung ke sana ya. Ada, kalau saya tidak salah, namanya Bola Soba ya. Nah, di Bulukumba juga ada yang seperti itu. Kita lihat bahwa ternyata bangunan-bangunan itu sudah bertahan 100 tahun, bertahan puluhan-puluhan tahun, seperti pada cerita ini. Lalu kira-kira nilai estetis pada penggalan ini yang mana yang diambil oleh penulis? Oke, kita lihat ya. Nah, ini nilai estetisnya. Paragraf tersebut dideskripsikan melalui keindahan dan kemegahan tiang saka yang diukir indah warna-warni. Ya, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir yang mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Ya, walaupun nilai estetis ini dari sisi bangunan sekarang tidak lagi mengikuti apa yang pernah ada ya, tetapi dia karena pergeseran zaman berarti dia akan mengikuti seperti apa estetis atau nilai keindahan itu muncul pada zamannya. Tapi ketika rumah-rumah seperti ini kita lihat, ya bahkan gedung-gedung atau rumah-rumah zaman dahulu itu dibangun dengan luar biasa perhitungannya. Berapa tiang, bagaimana jenis kayunya itu dipikirkan semua. Ya mungkin karena perubahan zaman, sekarang begitu susah untuk mendapatkan kayu-kayu jati yang langsung misalnya, ya sehingga diubahlah menjadi rumah batu, walaupun juga menghasilkan keindahan, gitu ya. Nilai estetisnya seperti itu Ananda. Baik, bisa lanjut? Iya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Masih ada ya? Oke, mohon maaf, ini agak lambat. Nah ini, ya ada penjelasan tambahan ya. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Jadi dia mendeskripsikan nilai estetis itu dalam ceritanya. Teknik ini biasanya efektif untuk menggambarkan suasana, menggambarkan tempat, menggambarkan waktu. Sehingga apa? Sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Ya saya, teman Anda misalnya mengatakan, yuk ke Bantimurung sana, di Maros misalnya. Ketika teman Anda belum tergerak, maka Anda akan menambahkan lagi kan, oh di sana itu gini. Berarti Anda sedang mendeskripsikan tempat. Di sana itu suasananya sejuk, berarti Anda sedang menggambarkan suasana. Lalu ketika Anda ke sana pukul 11 masih terasa pagi misalnya, pukul 14 atau sore pun masih terasa pagi. Berarti Anda sedang mendeskripsikan waktu. Nah, gitu ya. Itu nilai estetis sebenarnya yang Anda praktikkan. Walaupun nanti Anda pahami ketika dibahas dalam pelajaran bersama dengan guru bahasa Indonesia. Oke, gimana? Aman ya? Nilai estetis. Ya, berarti 3 nilai ya. Estetis, kemudian yang kedua tadi apa? Nilai budaya. Dan yang pertama tadi nilai? Iya, nilai sosial. Bisa dipahami 3 bagian ini? Oke, mudah-mudahan sebentar ketika ada yang kurang maka bisa kita diskusikan baik di kolom chat maupun secara langsung ya. Iya. Nah, contoh yang kedua. Sebagai contoh yang terakhir pada nilai estetik ini. Dia Wiat memandang Sekar Tanjung dengan mata tak berkedip dan sedikit rasa takjub. Perempuan bernama Sekar Tanjung itu memiliki tubuh yang sangat bagus dengan lekuk pinggang yang indah dan ramping. Wajahnya yang lugu tidak mampu menyembunyikan kecantikannya. Bila Sekar Tanjung mendapat kesempatan berdandan sebagaimana dirinya, tentu kecantikannya tak akan kalah dari kecantikannya. Membayangkan apa nih? Membayangkan perempuan bernama siapa tadi? Sekar Tanjung ya. Memiliki apa dia?
tubuh yang sangat bagus. Ini kan mendeskripsikan, menggambarkan, seolah-olah kita bayangkan kan seperti apa Sekar Tanjung itu. Ya, lekuk pinggang yang indah, kemudian ramping pula. Ya, dalam tokoh-tokoh ini berarti si Sekar Tanjung ini sebagai perempuan yang sempurna ya dalam sisi kategori fisik yang banyak dipahami. Walaupun sekarang bergeser ya bahwa ramping itu tidak selamanya ramping dan lekuk pinggang itu menjadi sebuah ciri kecantikan, ya. Tetapi setiap orang cantik, bagaimanapun bentuk badannya, itu adalah sebuah keindahan, dan mari mensyukuri bahwa keindahan itu adalah anugerah dari Sang Pencipta. Cukup kita maksimalkan saja potensi-potensi itu. Baik, ini hanya petikan cerita. Kira-kira ketika Anda melihat pada bagian ini, apa kira-kira nilai estetisnya? Ya, nah, nilai estetisnya diambil pada penggalan novel tersebut adalah mendeskripsikan melalui pesona kecantikan Sekar Tanjung ya, yang memiliki tubuh yang sangat bagus dengan lekuk pinggang yang indah dan ramping. Wajahnya yang lugu tidak mampu menyembunyikan kecantikannya. Jadi walaupun dia lugu, tapi karena dia cantik, maka wajah yang lugu itu tidak mampu menyembunyikan kecantikannya. Bisa dipahami ya? Nah, sekali lagi ini kita ambil deskripsikan dari penggalan cerita. Iya. Oke? Aman untuk nilai-nilai dalam teks cerita sejarah? Iya. Aman ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, baik, kita akan melanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Perhatikan. Nah, yuk, mari kita berlatih ya. Saya ada waktu 15 menit ke depan. Ada beberapa soal yang saya akan hadirkan Anda. Mari kita berlatih untuk menjawab setiap soal tersebut. Soal yang pertama, identifikasilah nilai budaya yang terdapat pada kutipan teks cerita sejarah berikut. Berarti yang ingin diidentifikasi adalah nilai budaya. Ketika Danurejo II datang kepadanya, dia menyambut dengan bahasa Melayu yang fasih. Sementara pejabat keraton Yogyakarta yang merupakan musuh dalam selimut dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka bercakap bahasa Jawa. Sugeng, kata Danurejo II, menunduklah kepala dengan badan yang nyaris bengkok seperti udang rebus. Ya, nilai budaya apa kira-kira? Ya, yang tampak pada penggalan ini. Ya. Boleh Ananda, boleh tebak misalnya, atau boleh juga Ananda menuliskannya di kolom chat. Ya, ketika menuliskannya di kolom chat, mudah-mudahan saya bisa lihat sebentar ya. Ya, seperti apa jawabannya Ananda. Ada? Nah, kita lihat ya pada soal yang pertama ini, tidak ada masalah. Soal yang pertama ini saya langsung perlihatkan seperti apa analisisnya. Ya, ini. Nilai budaya dalam novel tersebut dideskripsikan melalui apa? Penggunaan bahasa Jawa oleh Danurejo II. Ya, dengan mengutip tadi kata Sugeng ya, sembari apa? Menundukkan kepala dengan badan yang nyaris bengkok seperti udang rebus. Masih dipraktikkan tak di wilayah Anda seperti itu? Ketika minimal bukan raja ya, tapi minimal ketika Anda berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan guru misalnya, dengan orang yang terpandang misalnya, dengan tokoh-tokoh agama, biasanya orang masih menundukkan kepala dan badan. Ya, tapi itu bukan penghambaan, tetapi sekali lagi itu adalah kebudayaan bagaimana kita memiliki rasa penghormatan. Gitu ya. Ini untuk soal yang pertama. Aman? Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Bolehlah dijawab-jawab di kolom chat misalnya ketika ada. Ya. Nah, nih. Kita diminta atau Ananda diminta identifikasilah nilai estetis yang terdapat dalam kutipan teks cerita sejarah berikut. Ya. Kita baca bersama lagi. Ya, ada titik-titik di bagian awal itu berarti ada petikan sebelumnya. Ya, langsung kita ambil pada petikan selanjutnya ya. Dengan petualangan dan perjalanan panjang yang pernah ia lakukan pada masa lalu, Pancaksara melihat istana Wilwatikta memang memiliki kemegahan yang tiada tara. Menyeberang Laut Jawa hingga ke bumi Kutai di ranah Kalimantan sana, Pancaksara melihat sisa-sisa kemegahan kerajaan Kutai yang mulai melumut dan bahkan dinding-dindingnya menghancur. Kemegahannya tidaklah bisa menyamai kemegahan pilar-pilar istana Wilwatikta. Ya. Nilai estetisnya ini ketika Anda perhatikan yang mana? Ya? Oke. Nah, ini langsung saya perlihatkan ya. Mungkin juga Anda sudah ada yang mengisi di kolom chat, tapi saya belum mampu untuk membacanya, mohon maaf. Ya. Oke, atau sedang didiskusikan bersama dengan Bapak dan Ibu pendamping yang ada di sekolah ya. Ya, tetap semangat Bapak Ibu pendamping. Salam semangat dari Studio 3 Distrik Sulawesi Selatan. Oke. Ya. Ada yang bergabung dari SMA 10 Luhut Timur ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat dari Makassar. Nah, kita lihat ya, nilai estetis dalam novel tersebut dideskripsikan melalui apa? Perasaan takjub
Iya, siapa? Perasaan takjub tokoh siapa? Pancakarsa melihat istana Wilwatikta yang memiliki kemegahan yang tiada tara. Bagaimana kemegahannya? Tadi dijelaskan pada ya penggalan teks tersebut. Ya, berarti estetik itu berbicara pada bagian ini masih berbicara tentang fakta atau tentang fisiknya yang diambil di situ ya. Ya, pilar itu kan berarti dia adalah tiang. Ya, bagaimana kemegahannya? Ya, itu estetis. Oke? 2 nomor aman untuk memahami nilai budaya tadi, kemudian yang kedua nilai estetis. Ya, kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Kita diminta identifikasilah nilai sosial yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Ya. Sejarah pasti akan mencatat bagaimana sikap kita terhadap penjajah. Katanya singkat dengan mata hampir tertutup. Sebagian besar orang-orang yang sudah maklum ajalnya uang kulat lapa tahu sudah dekat. Ya. Maka dipanggillah semua orang-orang yang pernah dekat dengannya. Satu persatu datang dengan membawa apa adanya. Sebagai bentuk taksim meringankan beban tuan rumah renta itu. Kira-kira nilai sosial apa di sini Anda? Kan ini pasti Anda tahu ya, mengapa? Karena sering dipraktikkan. Ya. Nilai sosialnya adalah pada bagian-bagian akhir cerita bisa kita lihat gitu ya. Nah, satu persatu datang dengan membawa apa? Ya, mereka membawa apa adanya sebagai bentuk takzim. Ya, mereka datang sebagai bentuk takzim bagaimana meringankan beban tuan rumah yang sudah tua itu ya renta ya. Iya, nah berarti di sini ada nilai sosial. Sama dengan kita, misalnya ada yang sakit, kita akan datang, ada yang berduka, kita akan datang membawa apa adanya. Atau ada misalnya yang berduka karena kematian, berarti orang akan datang bertakziah dengan membawa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu ya. Itu nilai sosial dan senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan, dan mari kita jaga nilai sosial itu terus tumbuh dan kita wariskan kepada anak-anak kita nantinya. Iya, kita nanda ya. Baik, lanjut untuk soal yang keempat. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa dijawab untuk soal yang keempat ini. Masih, identifikasi nilai budaya yang terdapat dalam kutipan teks cerita sejarah berikut. Ya. Saya tidak sanggup lagi melihat Puangku Culik Pujie tersiksa sedemikian. Tapi kulihat semangatnya tidak pernah pudar untuk menulis naskah-naskah tua yang diberikan Tuan Mates. Pernah satu kali aku datangi dia dalam keadaan payah sehabis menulis. Aku menuangkan air dari gelas. Ia mengambilnya sambil menyuruhku duduk di sampingnya. Ah, jangan Puangku. Hamba tidak pantas duduk di situ. Aku meringsut turun, tapi tetap saja ia menarikku naik. Iya. Nah, kira-kira apa nilai budaya yang tertera pada penggalan cerita sejarah tersebut? Ya? Oke. Bisa diprediksi atau bisa Anda jawab ya? Boleh juga jawabannya disampaikan ke Bapak dan Ibu pendamping yang ada di kelas masing-masing ya. Iya. Oke. Nah, ingat sebentar di soal yang terakhir akan ada diskusi di antara kita ya. Mudah-mudahan bisa saya dengar suaranya. Nah, kita lihat nilai budaya dalam kutipan tersebut adalah perilaku si aku. Berarti ada tokoh si aku yang hadir di situ yang menuangkan air dari gelas sebagai apa nih? Iya, sebagai ata atau pembantu yang tidak mau duduk bersama tuannya. Jadi ata itu istilah-istilah zaman-zaman kerajaan ya, zaman-zaman dahulu. Ya, ata itu berarti sama dengan saya, tetapi dia statusnya adalah sebagai seorang pembantu. Ya, mungkin saat ini karena bukan lagi zaman kerajaan, walaupun namanya pembantu tetap ada, ya tetapi tidak lagi disebut ata dan mungkin tidak lagi disebut dengan pembantu. Ya, mungkin dia adalah asisten rumah tangga misalnya, atau pramu misalnya. Nah, gitu ya. Berarti ada istilah-istilah yang baru yang hadir untuk menggantikan ya. Oke, ya nilai budaya seperti itu. Jadi, senantiasa menjaga bagaimana kebudayaan kita, bagaimana kebiasaan kita ketika kita sebagai pembantu, ketika kita sebagai ata, dalam lingkungan misalnya ketika kita sebagai anak, maka biarkanlah ada status yang membedakan antara kita sebagai anak dengan orang tua. Jangan sebaliknya, anaknya ongkang-ongkang kaki di atas kursi, kemudian ayah atau ibunya duduk di bawah karpet sambil melihat-lihat anaknya. Jangan gitu ya. Nah, itu nilai budaya. Ya. Baik. Nah, kita lihat soal untuk pilihan ganda. Mudah-mudahan ini sudah ada yang bisa nebak. Ya, Bapak dan Ibu guru pendamping boleh membaca bagian ini kemudian meminta kepada peserta didik yang ada di kelas masing-masing apa jawaban mereka ya. Ya, di sini yang ingin diminta adalah nilai sosial. Nilai sosial pada penggalan novel tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa kira-kira? Ada 5 kalimat ya. Simaklah ketika semesta bersalah padamu. Engkau yang duduk berselojor tidak akan pernah mendapatkan bantuan darinya lagi. Itu kalimat pertama.
Ya, semua tubuh teh pasti busuk hati. Itu adalah kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, mohon maaf saya geser sedikit. Kalimat yang ketiga, tapi tubuh teh ini lain. Kalimat yang keempat, setelah mengetahui akan aku dibawa ke benteng Rotterdam, hanya dia yang melihatku di sini. Iya, memberiku beberapa kepinggal dan untuk mencukupi kebutuhan beberapa orang pengasuh. Kalimat yang kelima, tentu saja tidak akan cukup, tapi bersyukur dan tetap semangat menulis kembali Galigoe. Kira-kira nilai sosial pada penggalan novel ini terdapat pada kalimat yang berapa? Ada yang satu? Silakan Bapak Ibu analisis ya di sekolah masing-masing. Adakah peserta didik yang angkat tangan ketika pilihannya satu? Ya. Kalimat keempat, oke ada ya, ada teman kita dari Sopeng nih, jawabannya katanya adalah kalimat keempat. Yang lain? Kalimat keempat ya, dari SMA 2 Sopeng, salam sehat, salam cerdas. Iya, cerdas Ki, peserta didik Sulsel harus cerdas. Ya. Ada ya jawaban yang lain selain kalimat keempat? Ya. Oke, SMA 8 Goa, terima kasih sudah bergabung, sehat-sehat selalu untuk Ibu Waji sebagai guru pendamping di sana ya. Ya, nah kita lihat apakah benar yang ada nilai sosial pada bagian tersebut adalah kalimat yang keempat. Ya. Oke. Oh, ada dari Maros ya. Dari Maros menjawab kalimat kelima ternyata. Nah, kita lihat ya. Terima kasih dari Maros. Nilai sosial dalam kutipan tersebut adalah hanya dia yang melihatku di sini, memberiku beberapa keping gulden untuk mencukupi kebutuhan beberapa orang pengasuh. Kalimat keberapa itu tadi, Nak? Kalimat keberapa? Nah, kita lihat jawabannya adalah kalimat keempat. Iya, terima kasih ya. Iya, kalimat keempat. Tadi ada yang menjawab kalimat kelima. Mengapa? Karena kalimat kelima itu adalah sambungan dari kalimat sebelumnya. Ya, intisarinya sama, tetapi karena pilihan ini namanya pilihan, ya A, B, C, D, E, berarti kita harus memilih salah satunya. Yang keempat ya. Oke. Kita lanjut lagi. Soal yang kedua, masih pilihan ganda. Perhatikan penggalan sejarah berikut, novel sejarah berikut. Boleh dilihat. Pendeskripsian alur cerita pada novel tersebut mengandung nilai. Ya, pendeskripsian, jadi ada alur cerita. Ketika alur cerita itu kita baca, nilai apa kira-kira yang ada pada cerita ini? Nilai moral, religius, sosial, budaya, atau estetis? Ada jawaban? Iya. Ada jawaban ya? Oke, kita lihat ya. Ada yang milih moral? Nah, silakan ditampilkan jika ada di kolom chat. Ketika tidak ada maka boleh. Dari peserta didik boleh langsung ke Bapak Ibu gurunya ya. Iya. Nilai estetis dari SMA 2 Sopeng. Terima kasih. Ya, SMA 2 Sopeng luar biasa nih di sana. Salam sehat ya. Salam cerdas untuk peserta didiknya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk guru pendampingnya di sana. Iya. Jangan lupa tetap saksikan Smart School. Smart School cerdas Ki untuk Sulawesi Selatan. Ini bukan iklan ya. Sekadar menyapa dan mengingatkan di antara kita. Oke, kita lihat. Dari mana nih? Oke, sabar ya. Yang sedang raise hand, waktu kita sisa 3 menit, sabar. Ada soal tertentu sebentar yang akan kita diskusikan. Ya, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan dulu. Oke, benar ya. Dari Sopeng tadi, SMA 2 Sopeng, bahwa nilai yang tertera pada bagian ini adalah nilai estetis. Ya, bagian E. Ya, yang mencerminkan tentang keindahan kan? Ya, oke. Bangunan utama wilayah istana yang juga diberi nama lain, keraton. Nah, di situ bisa dilihat, disebut kedaton. Dari wujudnya, tatang rambut Bali menguntur merupakan bangunan yang paling megah. Jadi dia menggambarkan nilai keindahan, nilai estetis. Iya. Soal yang ketujuh, kita boleh lihat. Ya. Perhatikan penggalan novel sejarah berikut. Apa maksud Tuan? Boleh dibaca masing-masing. Langsung saya ke pertanyaannya ya, sambil Anda membaca. Pendeskripsian alur cerita pada novel tersebut mengandung nilai. Nilai apa kira-kira? Nilai moralkah, religius, sosial, budaya, atau estetis? Bolehlah ketika ada yang ingin bersuara, boleh ketika ada. Sisa 2 soal nih, soal nomor ke-7 dan soal nomor ke-8. Dari SMA berapa? Ya. Ini ada yang nama guru pendampingnya adalah Pak Ikhdar, SPD MPD. Salam sehat Pak Ikhdar. Ya, boleh dibuka mic-nya kemudian menyampaikan apa kira-kira jawabannya untuk soal ke-7 ini. Ada yang menyampaikan bagian D, nilai kebudayaan atau nilai budaya. Kita lihat ya, nilai kebudayaan dalam novel tersebut dideskripsikan melalui ungkapan piranti kebudayaan, yaitu kesenian, kemudian khususnya bagian apa tadi? Wayang dan tembang macapat. Ya, wayang ini kalau kita lihat bukan dari Sulawesi Selatan ya, dari Jawa. Berarti nilai budaya. Benar tadi ya. Terima kasih untuk Anda yang ada di Kabupaten Maros sana. Oke, 1 menit lagi pada bagian ini saya langsung saja membahasnya.
Ya, perhatikan penggalan novel sejarah berikut. Boleh Anda lihat nilai sosial yang diminta ya. Nilai sosial pada penggalan novel tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Bisa kita lihat jawabannya. Nilai sosial pada novel tersebut dideskripsikan melalui penggambaran rakyat yang baru pulang bergotong royong, mendermakan dan mencandikan sang Prabu. Berarti yang nilai sosial itu ada pada kalimat berapa? Iya, ada pada kalimat kelima ya, atau kalimat yang terakhir. Mereka adalah orang-orang yang baru pulang bergotong royong, mendermakan dan mencandikan sang Prabu. Gimana? Udah ya? Iya, oke. Mudah-mudahan 3 nilai yang kita bahas ini, mohon maaf saya lewat 1 menit. Ya, tidak ada masalah. Tujuan kita adalah bagaimana kami dari Studio 3, kami dari Studio Distrik Sulawesi Selatan, dengan setulus hati, dengan sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Cerdaski, salam Smart School, generasi Smart School berkarakter Cerdaski. Saya Zuparmin, salam sehat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pekan depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.